1600, Ratu Inggris Elizabeth I memberikan piagam resmi kepada para pedagang London yang berdagang ke East Indies Company, EC, dengan harapan dapat mematahkan monopoli Belanda atas perdagangan rempah-rempah, VOC, di wilayah yang sekarang disebut Indonesia. 1926 pemutaran perdana Loeto Eng Kasaroeng, film pertama yang diproduksi di Indonesia. Film bisu ini dirilis NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh Liter Heuveldorp, sedangkan sinematografernya G. Krugers. Film ini dibintangi oleh para pemeran pribumi, menjadikannya sebagai film pertama yang menampilkan penduduk asli. Pemutaran perdananya di kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 sampai 6 Januari 1927. Film ini dibuat berdasarkan cerita rakyat Sunda yaitu Lutung Kasarung. Bercerita tentang seorang gadis yang jatuh cinta pada seekor lutung. Pada akhirnya, diketahui bahwa lutung itu adalah seorang pangeran titisan Sunan Ambu. 1931, Gubernur Jenderal Hindia Timur ACD de Graaf membebaskan pemimpin Indonesia Soekarno dari penjara. 1942 kelahiran Muhammad Taufik Kiamas, negarawan dan politisi Indonesia yang lahir di Bandar Lampung, Lampung. Taufik pernah menjabat sebagai Bapak Negara Indonesia periode 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak 1 Oktober 2009 hingga kematiannya pada 8 Juni 2013. Ia juga merupakan suami dari Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Taufik mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Ia memperoleh Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, 2011, dan Dr. Honoris Causa dalam bidang kebangsaan dan bernegara oleh Universitas Trisakti Jakarta, 2013. Dalam film, Taufik, Lelaki yang Menantang Badai, 2019, Taufik Kiamas diperankan oleh Ahmad Megantara. Wafat 2013. 1945 kelahiran Bahtiar Chamsyah, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial, 2001 hingga 2009. Sebelumnya ia anggota DPR RI dari PPP. Pada usia sekolah, ia pernah menjadi aktivis pelajar Islam Indonesia, PPP. 1948 kelahiran Handrawan Nadesul, terlahir Gouhan Goan, seorang dokter yang penyair dan penulis di Indonesia. Ia menyelesaikan studi ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Atma Jaya Jakarta pada sekitar tahun 1970 dan lulus ujian negara Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1981. Dokter kelahiran Karawang, Jawa Barat, ini menulis artikel, opini kesehatan, dan menjadi narasumber untuk media mengenai masalah-masalah kesehatan dan juga menulis puisi. Karya-karyanya telah dimuat dan diterbitkan di media massa nasional sejak tahun 1968. Lebih dari 1.500 artikel ditulis sampai 2008, 74 judul buku kesehatan, antaranya, Sehat Itu Murah, 2007, dan Jurus Sehat Tanpa Ongkos. Karya-karya puisinya yang ditulis antara 1967 hingga 2004 diterbitkan dengan judul, Sajak-sajak pergi berjalan jauh, Sekolahnya Dokter, menulisnya puisi. Pada 2000, ia memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan RI Dr. Ahmad Sujudi sebagai penulis surat kabar peduli kesehatan. 1948, agresi militer Belanda di Jawa dihentikan. 1966, kelahiran Didik Prasetyo, lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot, musisi, penyanyi, produser dan pencipta lagu campursari dan congdut, keroncong dangdut, dari Surakarta, Jawa Tengah. Didi adalah putra dari seniman tradisional terkenal, Hadi Wiranto, Ranto Edi Gudel, pemain ketoprak, sedangkan ibunya, Umiati Siti Nurjanah adalah pesinden yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ia adik pelawak simulat Mamiet Prakoso. Didi Kempot memulai karirnya pada 1984 sebagai musisi jalanan. Dengan alat musik ukulele dan kendang, Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya, Surakarta, selama 3 tahun. Kemudian ia hijrah ke Jakarta dan membentuk grup Kempot, yang merupakan kependekan dari Kelompok Pengamen Trotoar. Pada 1993, ia mulai tampil di luar negeri, Suriname dan Belanda. Lagu-lagunya yang melankolis membuatnya dikenal sebagai Godfather of Broken Heart, Bapak Patah Hati.
Ada puluhan lagu yang diciptakannya. Dalam seni peran, ia ikut membintangi 2 film. Wafat 2020. 1983 kelahiran Mariana Renata Dantek, aktris dan model Indonesia yang lahir di Paris, Perancis. Pada 2005, Mariana membintangi debut filmnya, Janji Joni. Mariana juga pernah tampil dalam salah satu episode sinetron, Dunia Tanpa Koma. Ia telah membintangi 3 film layar lebar, 2005 hingga 2013, 1 serial TV, 1 serial web dan 7 sebagai model video klip. Pada 2005, ia memenangkan penghargaan Most Favorite Supporting Actress pada MTV Indonesia Movie Awards lewat film, Janji Joni, arahan sutradara Joko Anwar. 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mengunjungi Jayapura, Irian Jaya untuk meminta maaf atas tindakan militer yang berlebihan di provinsi tersebut. 2000 Munir, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia yang diracun pada bulan September lalu, dianugerahi penghargaan sebagai salah satu pemenang penghargaan Right Livelihood Award Jacob von Wexel, Stockholm, Swedia tahun ini karena mendukung kontrol sipil atas militer di Indonesia. 2005. Kelahiran Aryani Nisma Putri, dikenal secara profesional sebagai Putri Aryani, penyanyi penulis lagu pop solo penyandang tunanetra yang lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Namanya mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Putri yang mahir memainkan beberapa alat musik ini mendapat pengakuan global atas partisipasinya di America's Got Talent 2023. Video audisi Putri Aryani menjadi viral dan trending di lebih dari 30 negara. Ia menempati posisi keempat dalam kompetisi tersebut. 2005, bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah, menewaskan 8 orang dan melukai 45 lainnya. 2009 kematian Franciscus Saverius Seda, politis, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha kelahiran Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Pertanian, lahir 1926.